Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas pemasaran online yang merupakan pokok bahasan pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu pada KD 3.9 mengenai menganalisis pemasaran produk part pertama. Kita akan mempelajari tentang materi produk kreatif dan kewirausahaan dalam subbab pengertian dan konsep perdagangan elektronik. Bersama saya untuk beberapa waktu ke depan, yaitu Eka Amelia Fatikasari dari kelas 12 OTKP 1. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pengertian perdagangan elektronik itu? Perdagangan elektronik merupakan proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer menggunakan internet. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebuah barang atau jasa yang ditawarkan lewat jejaring sosial disebut perdagangan elektronik. Nah, konsep apa aja sih dalam perdagangan elektronik itu? Ada 3 konsep dalam perdagangan menurut tingkat digitalisasinya. 1. Dilihat dari produk baik barang maupun jasa. 2. Dilihat dari proses perdagangannya. Dan yang ketiga adalah dilihat dari berdasarkan metode pengirimannya. Ingat ya, nggak semua yang berlalu lalang di media sosial itu bisa disebut perdagangan elektronik loh. Hayo loh, bingung kan? Ilustrasinya begini nih. Jika kamu menjual sebuah buku elektronik dan memasarkannya secara online, itu adalah perdagangan elektronik. Jadi semua hal yang ditawarkan, dijual, baik jasa maupun barang yang melalui media sosial dan dipasarkannya lewat sana juga disebut dengan perdagangan elektronik. Baik, terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikannya. Salam dari kakak cantik. Di Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan saya Novianti Kiki Nur Sawitri membahas tentang manfaat bertransaksi secara elektronik. Transaksi perdagangan elektronik mempunyai beberapa keuntungan, antara lain dapat memperluas jaringan mitra bisnis, jangkauan pemasaran menjadi lebih luas, transaksi aman secara fisik, efektif, efisien, dan fleksibel. Ada 3 pihak yang menerima manfaat dari adanya transaksi secara elektronik, yakni sebagai berikut. Pertama, manfaat bagi perusahaan. 1. Perdagangan elektronik dapat memangkas jarak baik antara kantor pusat dengan kantor cabang atau antara perusahaan dengan konsumen. Perusahaan dapat lebih dekat dengan pelanggannya serta meringkas waktu dalam menjalin hubungan. 2. Jangkauan pasar akan semakin luas dan tidak terbatas oleh letak geografis. 3. Perusahaan akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan mitra bisnisnya. Yang kedua adalah manfaat bagi konsumen. 1. Konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk atau jasa yang dibutuhkan dan berinteraksi dengan cara yang cepat dan murah. 2. Konsumen dapat memahami transaksi-transaksi yang sedang berlangsung tanpa terpengaruh oleh pramuniaga. 3. Konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai lokasi baik di rumah, kantor, warnet, atau tempat yang lainnya.
Manfaat yang ketiga adalah manfaat bagi masyarakat umum. 1. Membuka peluang kerja baru. Dalam hal ini akan membuka peluang-peluang kerja baru bagi masyarakat yang tidak buta teknologi. 2. Mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Dengan bertransaksi secara elektronik, konsumen tidak perlu melakukan perjalanan ke toko-toko. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang siap dengan perubahan teknologi serta dapat menggunakan teknologi dapat membantu diri sendiri, meningkatkan pengetahuan penggunaan peralatan elektronik. Nah, setelah kalian mempelajari dari pendapat teman-teman kalian tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa pemasaran digital atau digital marketing merupakan perpaduan yang saling terintegrasi dan terencana mengenai pemanfaatan sosial media, mesin pencari dan surat elektronik dan juga konten yang tepat untuk mempromosikan usaha atau bisnis yang dimiliki. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, maka bukan tidak mungkin kalian adalah bagian yang akan sukses menapaki dunia elektronik commerce. Nah, silahkan tunggu video-video berikutnya.